Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang interaksi keruangan desa dan kota. Anggotanya yaitu Najwa Sabrina, Naufal Salasani, Nurahadatul Aisy, Nurul Fadila, dan Putri Amalina. Materi yang akan dibahas yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kelurahan, yang kedua pola pergerakan perkembangan kota, yang ketiga dampak interaksi desa dan kota. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kelurahan. Wilayah yang melengkapi hidup wilayah memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Mudahnya akses jalan zat terlarang. Satu, adanya wilayah saling melengkapi, menghasilkan komoditas yang berbeda, masing-masing wilayah mengalami kelebihan produk komoditas yang saling dibutuhkan. Adanya kesempatan untuk saling mengintervensi wilayah A dan wilayah B, wilayah C. Wilayah A biasanya membeli ikan untuk wilayah B, namun diketahui ada wilayah C yang penghasil ikan karena wilayah C jaraknya lebih dekat. Para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan untuk wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dan wilayah B melemah. Dua, pola pergerakan perkembangan kota. Misalnya tuh wilayah A kekurangan padi, wilayah B kekurangan sayuran. Nah, dua wilayah tersebut bisa saling menguntungkan. Satu, gerakan penarik sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya eksternal yang dibutuhkan agar sebuah benda dapat bergerak melingkar. Yang kedua, gerakan pendorong atau sentrifugal. Sentrifugal didefinisikan dengan kecenderungan benda untuk mengikuti jalan melengkung untuk menjauh dari pusat atau sumbu. Yang ketiga, ada gerakan ulak-alik atau lateral. Gerakan ini sering disebut gerak penarik, yang artinya penduduk dari pinggiran kota atau desa menuju kota. Faktor pendorong dari kota, gerakan ulak-alik meningkatkan kebutuhan lahan dan terbatasnya lahan di pusat kota, maka kegiatan penduduk berkembang ke daerah pinggiran kota. Yang ketiga, dampak interaksi desa dan kota. Satu, dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat desa. Pengetahuan penduduk desa meningkat karena banyak sekolah dibangun di desa. Misalnya pengetahuan tentang bibit unggul, pengawetan kesuburan tanah, dan pengelolaan hasil panen. B, jumlah guru dan sekolah meningkat. Jadi pergerakan kemajuan penduduk desa melalui pendidikan. Produktivitas di desa semakin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Kehadiran teknologi tepat guna akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat kota positif. Ya, kebutuhan pangan. Dua, jumlahnya tenaga kerja di kota melimpah. Negatif, penduduk dengan pendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan. B, nilai lahan di kota sangat mahal.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.